Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Septika Indah Wahyu Afifah dan ini rekan saya Nabila Dahana ingin memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul bentuk-bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran dengan mata kuliah manajemen komunikasi dan dosen pengampunya oleh Ibu Elim Halimatus Syadiah MMPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yakni Wina Bella Dahana. Baik, dalam penjelasan pertama di sini ada pengertian komunikasi pendidikan dan pembelajaran. Nah, mungkin kalian juga tahu pernah mendengar apa itu komunikasi. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Komunikasi dalam pendidikan adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi antara pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, komunikasi ini bersifat dua arah, di mana pendidik dan peserta didik saling bertukar informasi dan membangun pemahaman bersama. Melalui komunikasi yang efektif, tercipta suasana pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, sehingga pendidik dan peserta didik dapat bersama-sama membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya melibatkan aspek verbal, tetapi juga aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara yang turut mempengaruhi kualitas interaksi pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Septika Indah Wahyu Afifah. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Dalam komunikasi pendidikan dan pembelajaran terdapat 5 bentuk cara berkomunikasi yang dapat dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Di antaranya 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis untuk menyampaikan pesan langsung kepada peserta didik. Contoh dari komunikasi verbal tersebut yaitu penjelasan guru di dalam kelas atau melakukan diskusi antar peserta didik. Komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini komunikasi yang melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerak tangan, dan intonasi suara untuk menyampaikan pesan secara jelas kepada peserta didik. Contoh dari komunikasi nonverbal tersebut yaitu guru memberikan bahasa isyarat untuk diam atau. Bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi visual. Komunikasi visual ini dapat dilakukan dengan cara penggunaan media visual untuk mendukung proses pembelajaran dan membantu peserta didik agar lebih memahami materi lebih mudah. Contoh komunikasi visual yaitu melakukan presentasi yang menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, diagram grafik, atau peta konsep. Yang keempat, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan secara interaksi langsung yang terjadi antara pendidik dan peserta didik atau antar sesama peserta didik. Contohnya, komunikasi interpersonal yaitu melakukan diskusi dan presentasi atau melakukan wawancara dan percakapan sehari-hari. Yang terakhir, komunikasi digital. Komunikasi digital ini komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran, terutama dalam konteks jarak jauh. Contoh komunikasi digital tersebut yaitu melakukan diskusi melalui Google Classroom, Zoom, email, atau media sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu peran komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran.
Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Berikut ada beberapa peran utama komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran, yaitu komunikasi yang efektif membantu siswa memahami pelajaran yang lebih baik. Yang kedua, membangun hubungan emosional antara guru dan siswa. Komunikasi yang baik menciptakan hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan antara guru dan siswa. Hubungan ini dapat meningkatkan rasa nyaman siswa yang pada gilirannya mendorong motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Dengan melalui komunikasi yang interaktif seperti diskusi, tanya jawab, atau kerja kelompok, mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Hal ini dapat membantu mereka menjadi peserta didik yang mandiri dan kritis. Yang keempat yaitu membangun siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan komunikasi yang melibatkan pemikiran mendalam seperti dalam debat, pemecahan masalah, atau kolaborasi, dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Guru dapat memotivasi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mempertanyakan konsep secara konstruktif. Dalam pembahasan selanjutnya yaitu kendala dalam komunikasi pendidikan dan pembelajaran. Dalam proses pendidikan, komunikasi yang efektif sering kali menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran. Beberapa kendala tersebut meliputi 1. Perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa. Misalnya, cara penyampaian informasi yang sesuai di satu budaya mungkin dianggap kurang tepat di budaya lainnya. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan komunikasi pada pendidik. Misalnya, tidak semua pendidik memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, hambatan teknis, yaitu kurangnya fasilitas atau perangkat pendukung komunikasi seperti media visual atau teknologi digital. Yang terakhir yaitu keterbatasan waktu. Di dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak, pendidik seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk berkomunikasi secara personal dengan setiap siswa. Hal ini dapat mengurangi efektivitas komunikasi interpersonal yang seharusnya membantu memahami kebutuhan belajar siswa dengan secara individual. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi kendala komunikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam komunikasi pendidikan diperlukan langkah-langkah strategi yang meningkatkan aktivitas interaksi antara pendidik dan peserta didik. Beberapa solusi yang diterapkan adalah yang pertama, pelatihan keterampilan komunikasi bagi pendidik, yaitu memberikan pelatihan khusus pada pendidik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, dan interpersonal. Fokus pada teknik meningkatkan aktif penyampaian pesan yang jelas serta penggunaan ekspresi dan nada suara yang mendukung. Yang kedua yaitu penggunaan metode komunikasi bervariasi, yaitu mengintegrasikan komunikasi verbal, nonverbal, visual, interpersonal, dan digital dalam pembelajaran untuk menjangkau berbagai gaya
belajar siswa menggunakan pendekatan kolaboratif seperti diskusi kelompok, prestasi, dan sesi tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi aktif. Yang ketiga yaitu penyediaan teknologi yang mendukung pembelajaran, yaitu memastikan akses ke perangkat teknologi seperti komputer, proyek, koneksi internet, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas, menggunakan platform pembelajaran daring yang interaktif seperti Zoom, Google Chrome, atau aplikasi berbasis AI untuk mendukung komunikasi jarak jauh. Yang keempat yaitu membangun lingkungan belajar yang mendukung, yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk memberi terbuka di mana siswa merasa nyaman mengemukakan pendapat tanpa takut salah. Yang kelima yaitu pengelolaan waktu yang efisien, yaitu mengatur jadwal pembelajaran yang memungkinkan pendidik memberikan perhatian individual kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan, memanfaatkan waktu kelas dengan mengoptimalkan melalui perencanaan komunikasi yang terstruktur namun fleksibel. Nah, dari semua materi yang telah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan komponen utama dalam pendidikan dan pembelajaran yang berperan sebagai jembatan untuk mentransfer pengetahuan, membangun hubungan, dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Beragam berbentuk komunikasi seperti verbal, nonverbal, visual, interpersonal, dan digital. Masing-masing memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dengan menerapkan solusi strategi seperti pelatihan bagi pendidik, penggunaan metode komunikasi yang bervariasi dan bermanfaat teknologi, kualitas komunikasi dapat ditingkatkan. Upaya ini akan berdampak pada terciptanya pembelajaran yang lebih interaktif, inklusif, dan bermakna, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.